Halo? Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ya, ini saya juga ikut pakai kacamata. Ya, dia. dua kacamata sekarang. Yes. Ini kita di tempat yang berbeda karena Betul. memang kita pengen bahasa Indonesia apa? Kebelet. Kebelet. Iya, bahasa Jawa juga. Selak, Kita pengen kita banget udah pengen banget langsung ngomongin The Last Airbender. The Last Airbender, dan karena slotnya di hari Sabtu, makanya ya udahlah langsung aja. Soalnya kalau nunggu minggu depan kayaknya kelamaan ya Mas ya? Kelamaan. Toh kita ternyata maraton juga. Ternyata cepet. 2 hari selesai aku. Ya. 2 hari selesai. Semalam selesai sih. Ya. Tadi malam juga aku. Tadi malam selesai. Nah, pas aku Mas Bagas ngechat aku, Riz, ojo lali nonton Avatar. Ah, sudah episode 3. Udah episode 3 dia. Aku baru episode 1 tapi baru setengah jalan. Dan kami cocok. Kami cocok. Bukan bagus banget, bukan. Tapi sudut pandangnya kayak nonton live action One Piece. Ya, Daris itu pernah bilang teman-teman bahwa mungkin nanti penilaian paling propernya adalah setelah One Piece ya. Setelah One Piece itu bagaimana Netflix mewujudkan si Avatar The Last Airbender ini gitu. Nah, jadi terus pada saat itu aku bilang sama Daris, tingkat kesulitannya nggak bisa dibilang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi karena One Piece itu yang sangat sulit adalah gimana mewujudkan para orangnya, para pemerannya, karena di komiknya bentuknya macam-macam, sedangkan Avatar ini lebih enak karena pertama manusia dan produksi Amerika juga. Jadi lebih dekat lah. Jadi gitu. kita ngelihat mereka ngomong bahasa Inggris tuh natural. Nggak kayak kita ngelihat Luffy ngomong bahasa Inggris itu kan agak berbeda ya. Betul. Nah, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ekspansi. One Piece itu kan mengekspansi hal-hal yang tidak diceritakan atau di komik itu dibahasnya mung sedikit. Ya, oke. Nah, ini Avatar ini memberikan pendekatan yang sama. Kayak di episode awal itu adegan pembantaian suku pengembara udara. Harusnya pengendali udara ya. Pengembara udara, suku air, terus kerajaan tanah sama negara api. Aku lupa sih itu kalau di di kartunnya kan nggak tahu episode Air Nomad. Iya, tapi maksudnya episode berapa aku nggak tahu karena nggak ada di awalnya, nggak ada kayak gitu. Nah, itu dia makanya. Itu kan bapaknya Ozai kan. Bapaknya Ozai kan. Itu dia makanya Mas. Aku yang suka adalah live action ini ngambil liberty buat ngasih kita hal yang nggak bisa ditampilkan di animasi karena keterbatasan kartun. Betul. Karena adegan pembantaian itu serem banget. Anak-anak terbunuh kan. Meskipun Netflix, tapi karena ini Nickelodeon, kejamnya ada tapi nggak diliatin, Riz. Iya, gitu. Tapi tetap kejam. Maksudnya yang pas dibakar segala macam. Iya, sampai habis itu kejam banget. Terus pas Ozai ngebakar orang itu kan, dan Ozai presence lebih banyak. Oh iya. Dulu di book 1 nggak sebanyak ini. Dia di book 3 doang. Iya, muncul tapi nggak ini aku suka pendekatan Netflix tuh kayak One Piece. One Piece itu kan dia nge-build up villain-nya kan udah dari awal tuh. Nah, ini juga nge-build up Ozai-nya. Keputusan untuk memberikan Ozai dan Azula ruang lebih karena mereka. Jadi ketika nanti di season 3 kelemahan Avatar kartun tuh menurutku kan kita hanya percaya Ozai itu orang jahat. Tapi kita nggak sempat kenal sama Ozai. Betul. Sejahat apa sih dia? Betul. Di sisi lain, pemberian backstory karakter jiwa terhadap Zuko juga seperti itu. Iya. Di season 1-nya kartun kita tahu dia cuma buru eng season aja. Season 2 baru dia dapat. Season 3 kan jadi guru ya. Gitu. Season 2 dia baru dapat pergolakan batin. Nah, Zuko di season 1 ini dia punya arc sendiri. Itu aku yang suka. Walaupun Zuko-nya diusahakan diceritakan dengan baik. Tapi memang kelemahan dari Avatar ini memang aktingnya. Betul. Orang-orang dewasanya bagus-bagus aktingnya. Nah, ini masalahnya itu acting pemeran dewasa atau pemeran tua dan castingnya juga oke. Aira oke. Wah, Aira oke banget. Ozai oke. Jenderal oke. Zhao oke. Bumi oke. Bumi oke banget. Oke banget gitu. Jadi mirip banget ya sama asli. Tapi maksudku teman-teman, secara look
Aangnya oke, secara look. Tapi dari awal aku ngelihat trailernya Sokka sama si Katara, bahkan Katara tuh lebih cocok yang jadi adalah Princess Yue. Harusnya ya. Iya, secara warna kulit. Secara warna kulit. Secara di sini lebih ya ini soal pemilihan ya, bagaimana kerajaan tanah itu kan juga digambarkan Timur Tengah. Kalau di anu kan Cina, Mas. Enggak, kalau di sini lebih ke India ya. Iya, kalau di sini India Timur Tengah, kalau di kartun kan Cina. Mungkin perbedaan kreatif itu yang bikin kreatornya backpedal gitu. Dan itu kenapa itu terjadi ya? Alasannya jelas aku nggak tahu, tapi dilihat dari susunan keproduksian tiap episodenya, begitu masuk ke Omasu, sutradaranya kayaknya darah India. Gitu loh. Tapi aku tidak bermasalah ya dengan ini. Enggak ada, aku sama sekali nggak ada masalah. Produsernya kalau nggak salah cek aja di YouTube itu juga kelihatannya berdarah India, dan yang mana sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Soal itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi tapi poin kami sepakat tuh soal apa ya, ketidakbalancean dari acting dan casting gitu loh. Jadi ya castingnya hampir semua oke ya. Aku oke, terus Katara sama Sokka ya udahlah oke gitu. Sukinya cantik banget, gila. Namanya Maria Zheng. Ya, aku udah langsung gila, aku sampai nyari gila nih cewek, asik banget. Episode 2 itu adalah episode favoritku karena pertama Suki, kedua Kyoshi-nya keren. Ya, pemarah. Ya. Tapi bagus. Nah, karena dia udah nyebut Kyoshi. Bentar dulu. Belum. Kita mau ngerosting Azula ini. Oh iya. Nah, Azulanya karakterisasinya oke. Oh, karakterisasinya oke. Iya. Tapi karakter castingnya tidak membuat aku percaya di Azula. Jangan salah sangka ya teman-teman. Pertama kita sepakati dulu, Azula di sini secara casting, secara look itu kan agak cabi. Gemoy. Iya, tapi tidak gemuk, orangnya tuh tidak gemuk gitu. Tapi maksudku adalah kami itu tidak bermasalah dengan fisiologis seperti apapun, nggak bermasalah. Teman-temannya Azula juga beda juga kan. Maksudku adalah Azula itu ramping. Terus Mei itu ramping. Kenapa semuanya jadi sama? Gitu? Jadi maksudku adalah kalau ada yang bisa didekatkan sedekat mungkin, berarti yang lain juga harusnya bisa juga. Gitu loh. Kenapa? Maksudnya gini lah, nggak apa-apa kalau karakter pendamping kayak One Piece tuh Nojiko kayak gitu, terus ya udahlah itu karakter pendamping. Tapi karakter utama, pokoknya kunci live action tuh karakter utamanya atau karakter sentral-sentralnya tuh jangan sampai jauh-jauh banget. Bagaimana mungkin Ozai dengan cast sebagus itu tapi kemudian Azulanya bisa kayak gitu. Jadi ini tuh kompromi yang menurutku kalau andainya Netflix downright soal casting ini, menurutku resistensi fansnya nggak akan sebesar ini sih. Ini fans nggak oke lah Mas. Fans banyak review-review yang menurutku terlalu jahat nge-reviewnya. Terlalu personal juga sih. Iya, dan itu nggak salah karena dari awal berita beda sama One Piece. Ketika One Piece diumumkan, semua hal yang diberitakan itu adalah hal tentang betapa castingnya, betapa anunya tuh sangat suka One Piece. Nah, tapi Avatar ini kayak udah kreatornya walk out, habis itu. Tapi masih nampingin loh. Enggak. Ditulisnya masih ya jelas ada. Ditulis pasti dong, nggak mungkin hilang. Bukan. Secara ditulis ceritanya siapa, terus iya itu siapa, pasti. Gitu. Tapi ya keadaannya di tengah jalan. Ini aku sejujurnya ya. Aku bersyukur mereka walk out. Karena mereka pengen nge-explore hal yang nggak bisa dieksplor di Nickelodeon. Dan kalau ngecek komiknya, kalau ngecek yang semuanya tuh mereka terlalu woke. Nah ini menurutku menarik. Aku pas nonton ini juga, aku tahu bahwa Avatar The Last Airbender ini ada komiknya. Dan ada temen si Faisal itu tahu, Faisal Ruang Ngobrol itu tahu. Aku baca juga. Oh iya, ada kan komiknya. Ada. Tapi justru disinilah Riz, menurutku the beauty of Hollywood product. Jadi core-nya adalah season 1, 2, 3, book 1, 2, 3. Iya. Tutup matalah terhadap apapun di luar itu, fine. Benar. Nah, jadi aku memang persetan aku maksudku begini yang Mas. Lain-lainnya. Maksudku begini Mas, dengan Korra, dengan itu kan ada agenda woke kan. Itu. Nah, bahkan kerasa di serialnya. Iya. Nah,
kayaknya mereka tuh pengen masukin Ya, agenda ya. worknya di live action, tapi Netflixnya kayaknya kita main awan aja deh gitu. Betul. Maksudnya secara struktur cerita semuanya setia loh sama ceritanya. Betul. Ngomongin cerita ya, Betul. Secara let's face it, Avatar tuh fillernya banyak. betul. Jadi betul. kalau dipatah-patah, kalau ngomongin pengen satu cerita yang utuh, 8 episode, 1 jam itu udah oke loh. itu sudah oke karena bisa mencakup 20 episode season 1. Sekitar 20 aku lupa. Dengan 19 atau membuang 20. filler. Sekali lagi, kalau fillernya dimasukin, jadi boring. Jujur aja. Fillernya tuh worse karena kartun. Betul. Kalau dipindah ke medium live action, itu jadi kering. Karena live action itu harus menguatkan karakter Benar. pemain-pemainnya, Benar. teman-teman. Itu yang terjadi di One Piece. Ya. One Piece adalah membuang filler-filler, kemudian memasukkan karakterisasi yang bagus, dan menjadikan 8 episode itu satu salinan cerita. 6 atau 8 ya One Piece ya? 8. 8 satu jalinan cerita yang utuh. Persis seperti ini, diawali dengan Ozai, diakhiri dengan invasi. Iya, aku itu 8 apa 6? 6. 6 ya? Oke. Kenapa? Kita Enggak, maksudku aku kayaknya formula yang paling bagus itu memang 8 sih. 8 sih. Witcher pun sebenarnya 8, cuman season 3-nya dipecah jadi nggak usah gitu. ngomongin Witcher. Enggak, maksudnya secara Iya. secara formula serial Netflix 8 tuh sudah cukup sekali. 8 sudah cukup. Nah, balik lagi Riz ke Avatar The Last Airbender. Yang kita suka lainnya adalah settingnya Mas ya. Oke ya settingnya dari Air Nomad dari itu dibangun dengan bagus. Kita believe. Terutama Kyoshi dan kemudian Omashu-nya oke. Omashu menurutku kurang. Omasunya kurang. Tapi yang kutub utara ya. Kutub utaranya oke. Oke. Kutub utaranya cukup oke. mirip. Cukup mirip dengan Kapal-kapalnya believable. Depan-depannya kapal Fire itu mirip banget gitu. Nah, world buildingnya bagus. Bagus. Lore-nya gila bagus banget. Secara visual effect aku suka. Aku yang cukup terganggu adalah green screen. Aku terganggu sekali karena kelihatan tempelan. Nah itu aku nggak notice. Nah makanya karena aku emang pengamat kayak gitu. Itu aku udah nggak notice. Tapi di sisi lain ini buatku menyenangkan sekali ngelihat bendingnya mereka. Maksudnya gerakannya, bagaimana aksinya, Hunggar bisa. Aksinya bagus. Hunggar itu bisa kelihatan bagus banget di earthbending, Northern Shaolin itu di firebending, kemudian untuk pengendali udara airbender itu pakai bagua, terus pakai bagua gitu. Jadi menurutku sih kalau si Anu kan jelas Tai Chi ya, kalau pengendali air itu kan jelas Tai Chi gitu. Jadi, menyenangkan sekali ngeliat meskipun kataranya menyenangkan ya. menyenangkan. Bagaimana dia di awal tuh beneran kikuk nggak bisa, sampai di akhir-akhir jago. Tapi kita believe terhadap apa yang Katara lakukan sampai dia hebat. Kalau aku hanya karena di masa lalunya ibunya bilang dunia akan tahu seberapa hebat kamu nantinya. Itu asik banget. Kelemahannya adalah Aangnya tidak diceritakan belajar bending. Nah, sedikit pun tidak. Jadi season 1 itu fokusnya beneran karakterisasi sama lore. Sama ini sih, Riz. Aku mungkin bisa memahami kalau ada, terutama bagi yang belum nonton kartunnya ya, ada yang merasa bahwa ini gimana sih? Kadang dia yakin menyelamatkan dunia, kadang dia nggak yakin, kadang kan benar-benar ya Aang kan bocah. Ya jawabannya kan sebenarnya dari episode awal pun dia tuh sebenarnya nggak yakin, makanya dia pergi. Maksudnya berkelana lah sama apa gitu. Jadi balik. Ya jadi maksudku. Jadi Aang itu kalau notice ya, core ceritanya Aang itu adalah dia bertahan untuk tidak lari. Betapapun dia pengen lari, akhirnya dia balik lagi karena dia bisa lari. Tugasnya. Dia bisa lari. Pilihan untuk lari itu selalu ada. Hubungannya dia sama Gyatso, bagus banget. Itu gila, itu bagus banget. Biasanya kayak Kami Senin sih tadi. Ya. Yang aku suka selain itu kan lore-nya ya, Jadi siapa itu yang Koh itu kan dikasih 2 episode. Maksudku kalau dia dan keadaannya berbeda dari yang kartun. Dan bagaimana runtutan secara spiritual antar avatar itu menyenangkan sekali ngelihat di sini. Itu menurutku itu yang lebih superior daripada kartunnya. Mas itu adalah
Kalau ketika nonton, aku ngelihat Roku, aku ngelihat Kyoshi itu satu dimensi. Iya, kayak karakter aja, Iya, tokoh aja. Kayak dia tuh mentor. Nah, tapi di live action ini mereka dikasih layer. Padahal screen time-nya dikit ya. Dikit nah. Siapa yang nggak serem lihat Kyoshi? Ya ampun, kalau kamu mau tahu Avatar, nih gue kasih tahu. Wah, dia langsung gila. Roku juga ternyata orangnya kayak gitu Nah, ya. Sekarang lompat pakai satu kaki. Itu kan kocak sekali ya, kocak sekali ya. Maksudnya, Kamu boleh nanya apapun, silakan. Aku mau nanya kok, jangan yang itu. ya itu di kartun ada sih. Ada, tapi kan maksudnya- jadi lebih. Aku tidak bisa menilai sempurna Avatar The Last betul, Airbender betul. Netflix. Tapi kalau dibandingkan dengan avatarnya M. Night Shyamalan jauh. Aduh. Sejujurnya ini lebih punya hati. Tim produksinya tuh ngerti mana yang harus diadaptasi, ngerti mana yang nggak usah. Walaupun mereka blundernya tuh casting sih tetap. Ya. Tapi ya seperti halnya yang aku pernah ngobrol juga sama Daris kan. Kayaknya pernah di konten tentang live action apa gitu, tentang casting itu banyak sekali faktornya memang. Nah, One Piece itu pun sebegitu rekatnya Dipagari. pemilihan dan pemagaran casting, tetap aja ada yang nggak suka. Iya. Gitu loh. Jadi ini tuh Beda-beda. Ini tuh bukan soal bagaimana kita suka. Kalau suka nggak suka mah silahkan aja. Nggak ada masalah. Soalnya gini teman-teman, Eiichiro Oda itu konsisten mencintai One Piece. Nah, kalau teman-teman suka sama Avatar Last Airbender, kemudian teman-teman baca komiknya, kemudian teman-teman nonton Kera, akan ada orang-orang yang nggak suka dengan pilihan kreatifnya. Betul. Karena memang ini juga agak bermasalah nih dua kreatornya ini. Jadi ya aku welcome mereka keluar sih, karena ini jadi ceritanya jadi lebih nggak woke gitu loh Mas Igu. Ya, poin paling pentingnya adalah bagaimana tim produksi Netflix dan Nickelodeon dalam konteks ini adalah emang ngerti banget bahwa setidaknya ya season satunya Avatar The Last Airbender ini kita gimanain sih? Apa nih yang mau kita tonjolin? Apa yang kita memilih untuk korbankan? Itu tuh mereka tuh ngerti banget. Karena adaptasi itu memang harus mengorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Nggak bisa adaptasi plek. Betul. Adaptasi plek ketiplek itu jelek. Kayak Kingdom itu agak plek ketiplek jadi boring. Untungnya film. Ya, tapi boring Mas. Iya. Tapi kalau serial kan kita lebih ngerasa dragging lagi gitu. Nah, memang nggak boleh adaptasi plek ketiplek, itu nggak boleh. Di luar itu sebenarnya Kecuali anime ya. Kalau anime boleh lah. Tapi kalau adaptasi live action jangan. Anime manga ya? Anime manga plek ketiplek oke lah. Kita belum ngomongin medium novel ke film, novel ke anime itu udah beda-beda. Iya. Nah, kalau aku sih terakhir teman-teman, seperti halnya produk Hollywood yang kemudian diadaptasi menjadi hal yang berbeda lagi ke live action, misalnya dari novel ke live action, dari kartun ke live action gitu, dari game ke live action gitu. Biasanya kalau yang bagus tuh ada pesan moral sih yang nyampe gitu loh. Kayak obvious kita bisa lihat bahwa Aang itu adalah perwujudan dari misal di dunia nyata orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak. Iya. Gitu loh. Sehingga anaknya yang bingung. Gitu loh. Ya, keadaan sih. Keadaan kan. Aang juga gitu. keadaan. Ya, jadi ya. Dan kalian bisa nonton pakai dub Indonesia dan dub Jepang. Aku Betul. coba nonton pakai dub Jepang satu Betul. episode. Enjoy, lucu. Kalau yang kartunnya yang di Netflix di play langsung bahasa Indonesia. Oh gitu. Langsung bahasa. Aku harus nyari bahasa Inggrisnya. Oh ini, dan nggak ada bahasa Inggris, voice Inggris, teks Indonesia nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi ya menyenangkan sih. Menurutku sih teman-teman, aku menikmati. Aku juga. Avatar The Last Kalau Airbender. ditanya apakah kami menanti season 2? Ya. Iya. Sebagaimana kami menanti season 2 One Piece. Betul. Aku pengen ngelihat bumi. Aku tuh nunggu adegan bumi, Iroh sama Paku. Season 3. Iya, tapi Kejauhan udah. Tapi please season 2 tolong request. Nggak bisa kayaknya nggak bisa request. Dan Tolong diet. Dan menurutku emang udah, aku nggak tahu ya. Aku berharap sih udah selesai syuting ya season 2. Belum. Bukan, karena apa? Aang-nya udah tinggi sekarang, guys. Pemeran Aang itu di YouTube pas promo udah tinggi. Ini sama aja kayak Shazam Billy Batson jadi setinggi. Nah kayak gitu tuh loh. Kalau One Piece mah aman. Makanya Kobe-nya udah tinggi. Blow up ya. Gitu. Nantinya. Nah ini yang khawatir.
kita pernah punya presiden di mana Harry Potter itu Ya. Daniel Radcliffe-nya udah Keduren, terlalu ya grow sport ya. betul. Jadi Makanya kami nunggu season 2, season 3, semoga nggak jauh-jauh ya, karena Ya. saya lagi ngelihat bukan bocah tuh aneh nanti. betul. Apalagi nanti kalau suaranya berubah. Nah, itu dia. Kalau sampai ke Korra aman lah, tapi kita Aku nggak mau nonton Korra. Oke. Ya, oke, itu aja teman-teman obrolan tentang Avatar The Last Airbender. Jadi silakan tonton di Netflix dan ya kalian nilai sendiri. Suka nggak suka kalian bebas ya, tapi pendapat kami ya seperti ini. Betul. Nah, boleh kita berdiskusi di komen. Oke, thank you. Baik. Sampai ketemu di Obrolan obrolan adaptasi adaptasi lainnya. lainnya.